selamat pagi anak didik Ibu tercinta. Perkenalkan, nama Ibu Nemsi Sinaga. Ibu guru mata pelajaran PPKN untuk kelas 10 SMK Trikarya Sunggal. Nah, Ibu harap kalian sudah mengenal Ibu secara walaupun kita masih daring. Ibu harap semua siswa-siswi anak didik Ibu tercinta dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari virus corona, dan mampu untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami masih dalam keadaan sehat dan kami akan memulai pelajaran daring kami setelah kami libur panjang. Berkatilah jaga ya Bapa negara ini, jauhkan dari virus yang sedang terjadi melanda di negara kami maupun di negara lainnya Bapa. Agar kami dapat bertatap wajah dan bertatap muka untuk mulai pembelajaran kami nantinya ya Bapa. Doa ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami, berkati kami ya Bapa, agar kami mampu fokus untuk melihat pelajaran yang akan saya jelaskan kepada anak didik saya tercinta. Terima kasih Tuhan, amin. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan topik pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengenai bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, di dalam bab ini Ibu memberikan beberapa indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, setelah Ibu menjelaskan indikator, apa tujuan pembelajaran topik kita hari ini? Yaitu adalah 1. Menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Tujuan yang ketiga yaitu menerapkan perilaku jujur dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, nah masuk kita ke topik pembelajaran kita. Yang pertama adalah A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, di dalam sistem pembagian ini, yang pertama kita bahas di sini adalah mengenai macam-macam pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Apa saja macam-macam pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia? Nah, yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ya, jadi macam-macam pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia itu ada 3 macam, ya nak. Ada 3 macam. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua bagian A, yaitu adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, tadi macam-macam pembagiannya. Setelah kita mengetahui macam-macam pembagian, kita masuk ke konsep pembagiannya. Nah, dalam konsep pembagiannya ini, itu ada 2. Yang pertama, pembagian kekuasaan horizontal. Nah, horizontal ini dia hanya terdapat di tingkatan pemerintah pusat. Nah, di dalam tingkatan pemerintah pusat, pembagian kekuasaan horizontal itu terbagi menjadi beberapa kekuasaan, ya. Yang pertama yaitu adalah kekuasaan konstitusi, di mana itu adalah yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, ya nak. Yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, siapa yang melakukannya? Yaitu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Dan yang kedua yaitu adalah kekuasaan eksekutif, yaitu untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara. Yang menjalankan ini siapa? Yaitu adalah presiden, ya. Jadi yang ketiga kekuasaan legislatif, yaitu adalah yang membentuk undang-undang. Siapa yang membentuk ini, Bu? Siapa itu yang termasuk kekuasaan legislatif? Yaitu adalah DPR, Daerah Perwakilan Rakyat, ya.
Jadi DPR lah yang membentuk undang-undang. Nah, masuk ke 4 ya, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Itu adalah kekuasaan di mana untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, siapa yang menjalankan ini? Yang menjalankan ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima yaitu adalah kekuasaan eksaminatif, di mana ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, siapa yang menjalankan ini, Bu? Yang menjalankan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kekuasaan yang keenam yaitu adalah kekuasaan moneter. Itu adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai. Ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral, ya, Bank Sentral. Sudah. Jadi ada berapa bagian itu kekuasaan horizontal dalam bidang tingkat pemerintahan pusat ada 6 ya. Ada 6 bagian kekuasaan, ya. Masuk kita ke topik yang berikutnya yaitu mengenai pembagian konsep kekuasaan secara vertikal, ya. Secara vertikal di sini dijelaskan menurut pasal 18 itu dia kekuasaan yang berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Kalau dia secara horizontal berarti dia tingkat pemerintahan pusat saja. Ya. Nah, kalau di sini secara vertikal itu dia antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu seperti apa, Bu? Contohnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Itulah pemerintah daerah, ya. Kalau kita mau tahu nanti kita bisa melihat pemerintah daerah kita, ya. Pemerintah daerah itu apa tadi? Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, itulah 2 konsep pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, B, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Nah, di sini harus mengerti ya, fungsi Kementerian Negara RI dan lembaga non-kementerian. Ya. Ada dia yang merupakan lembaga kementerian, namun belum tentu dia itu hanya sekedar lembaga, bukan menteri. Ya, harus bisa dibedakan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama mengenai tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Apa tugasnya? Yang pertama, mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, tugas yang kedua, menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan keadaan dalam bidang yang dikoordinasinya sendiri. Sudah? Dan tugas yang ketiga yaitu adalah melakukan koordinasi seerat. Ya. Tugas yang keempat, eratnya antara berbagai direktur jenderal dan pimpinan lembaga lainnya dalam penanganan masalah yang memiliki sangkut paut dengan bidang koordinasi menteri negara. Ya. Jadi itu adalah tugas menteri, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, ya. Paham sampai di sini, Oke, kita lanjut selanjutnya mata pelajaran kita yaitu mengenai klasifikasi Kementerian Negara RI, Negara Republik Indonesia. Apa klasifikasinya? Yaitu yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program. Ya, Jadi klasifikasinya itu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia itu ada berapa? Ada 3, ya. Tadi yang pertama kita membahas mengenai tugas kementerian dan ini klasifikasi kementerian. Oke, masuk kita selanjutnya ke topik mengenai lembaga pemerintahan non-kementerian.
Nah, lembaga, namanya sudah lembaga, lembaga pemerintahan non kementerian. Berarti dia itu sebuah lembaga ya, Nak. Lembaga itu istilahnya, contohnya ini Ibu hanya memberikan contoh beberapa, yaitu yang pertama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Yang kedua Badan Ekonomi Kredit atau Bekraf. Yang ketiga Badan Informasi Geospasial. Yang keempat Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang kelima, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla. Yang keenam, yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan yang ketujuh, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dan yang kedelapan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ya. Dan yang kesembilan, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Oke. Itulah dia yang merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran kita adalah kekuasaan negara merupakan kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Itu kesimpulan yang pertama dalam pembelajaran kita. Kesimpulan yang kedua yaitu adalah pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi, butuh bantuan dalam mengatur negara. Maka Presiden membentuk beberapa kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, sampai di sini Ibu harap semuanya sudah paham dalam pembelajaran Ibu. Setelah Ibu jelaskan beberapa topik kita hari ini dalam pembelajaran online, selanjutnya kita akan melakukan lagi pembelajaran online seperti ini. Jadi Ibu harap siswa Ibu, anak didik Ibu tercinta dimanapun berada, tetap fokus, tetap jaga kesehatan, jangan menganggap sesuatu hal itu remeh mengenai kesehatan, ya. Tetap jaga jarak sesuai dengan ketentuan protokol yang sudah ditentukan oleh negara kita dimanapun berada. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita harus berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melakukan pembelajaran daring kami, pembelajaran online kami. Kiranya Kau berkati siswa-siswi saya tercinta dimanapun mereka berada, agar mereka tetap fokus, tetap mengandalkan iman mereka, kesehatan mereka dijaga ya Bapa. Jauhkan mereka dari sakit virus yang sedang melanda negara ini ya Bapa. Dan juga lindungi mereka Bapa, agar mereka tetap memahami apa pembelajaran yang saya berikan kepada mereka ya Bapa. Doa singkat ini aku sampaikan ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat belajar dan terima kasih.